Ketika api itu menyala, justru pemain lawan beserta orang tua menanti kedatangan untuk aksi sang Megatron. Langit Manisa sore itu berwarna kelabu. Angin musim gugur berhembus lembut melewati stadion latihan klub voli Manisa BBSK, tempat di mana nama Megawati Hangestri Pertiwi menjadi legenda yang belum sempat lahir. Di tengah penantian para penggemar yang menanti debutnya di Liga Voli Turki Kadinlar 1, satu suara lirih muncul dari sisi barat kota Izmir. Seorang pria paruh baya, berkemeja putih sederhana, yang tak lain adalah salah satu ayah dari anaknya pemain voli Altinordu yang ikut berkomentar menyayangkan terlambatnya Mega untuk absen di beberapa pertandingan penting. "Saya menyayangkan belum bisa melihat Megawati tampil sebenarnya," ujarnya pelan, matanya menerawang. "Tapi percayalah, jika hari itu tiba, saya tak yakin ada klub yang siap menahannya." Pria itu adalah Kemal Arda, ayah dari Yareli, pemain muda Altinordu yang baru promosi ke tim utama. Keduanya dikenal sebagai keluarga yang fanatik terhadap dunia voli. Dan bagi mereka, sosok Megawati, sang ratu spike dari Indonesia, adalah semacam mitos baru yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Altinordu, klub kecil namun penuh semangat dari Izmir, seharusnya menjadi salah satu lawan pertama Manisa BBSK di awal musim. Namun semua rencana berubah ketika kabar itu datang. Megawati belum akan tampil hingga Desember. Alasannya, tanggung jawab besar di Livoli dan SEA Games, mewakili tanah airnya, Indonesia. Yareli, pemain muda berbakat Altinordu, mengungkapkan rasa kecewanya dalam wawancara dengan Hurriyet Sports. "Saya ingin sekali merasakan berada satu lapangan dengan Megawati. Kami semua di Altinordu sudah mempersiapkan diri, bahkan pelatih kami menyiapkan blok khusus untuknya. Tapi kini, sepertinya kami harus menunggu badai itu datang di paruh musim nanti." Bagi sebagian orang, absennya Mega adalah kehilangan besar bagi Liga Turki. Namun bagi sebagian lainnya, justru ini menciptakan aura misteri yang luar biasa. Ayah dari pemain Altinordu, Kemal Arda, mengaku kagum dengan dedikasi pemain asal Indonesia itu. Ia bahkan menceritakan bagaimana anaknya, Yareli, kini menjadikan Megawati sebagai inspirasi dalam latihan. Yareli sering menonton cuplikan Megawati di YouTube. Katanya, "Ayah, lihat bagaimana dia memukul bola seperti memukul dunia." Megawati bukan sekadar pemain, dia fenomena. Tambah Yareli, suaranya bergetar penuh emosi. Kata-kata itu menyebar cepat di media sosial Turki. Fans mulai menandai akun resmi Manisa BBSK, menuliskan komentar penuh antusias. "Kami siap menunggu Megawati. Bangunkan kami ketika dia spike pertama kali. Turki belum siap, tapi kami ingin melihat badai itu datang." Ketika semua tim sibuk mencari ritme di awal musim, Megawati justru berada di tempat yang jauh, menyiapkan dirinya dalam kesunyian, menajamkan taringnya di balik layar. Sumber internal Manisa menyebutkan sesuatu yang mengguncang. Meski belum turun di pertandingan resmi, Megawati saat waktu itu ketika ada di Turki sering datang lebih pagi dari pemain lain. Jam 6 pagi, ketika matahari Turki masih enggan muncul dari balik bukit, suara bola memantul dari lapangan latihan terdengar pelan. Dan di sanalah Mega berada. Dia melatih kekuatan lengannya dengan beban tambahan, memperbaiki posisi pendaratan, dan memantapkan timing spike-nya. Semua dilakukan diam-diam, kata seorang staf Manisa yang enggan disebutkan namanya. Dia tahu, semua orang menunggunya, tapi dia tidak ingin tampil setengah. Jika waktunya tiba, dia ingin dunia tahu, ini Megawati yang sebenarnya. Latihan itu bukan sekadar rutinitas fisik, itu adalah ritual. Sebuah meditasi bagi seorang pejuang yang menolak tampil setengah hati. Bagi Mega, tidak ada debut jika tubuh dan jiwanya belum menyatu. Dan karena itu, ia memilih diam, meski dunia terus bertanya-tanya. Perjalanan Megawati bukan sekadar perpindahan klub. Ini adalah perjalanan lintas benua yang syarat makna. Dari Red Sparks, di mana ia pernah menjadi simbol kebangkitan voli Asia, hingga kini di Manisa, klub yang sedang membangun sejarah baru di Turki.
Pelatih Görkem Kazan disebut punya rencana besar. Beberapa media Turki bahkan menyebut langkah menyembunyikan Megawati sebagai strategi senyap paling berani musim ini. Mereka pikir mereka menyembunyikan Mega, padahal mereka sedang membangun legenda, tulis seorang jurnalis olahraga dari Hurriyet Sports. Kazan sendiri enggan berkomentar banyak, tapi senyumnya saat ditanya soal Megawati menyiratkan sesuatu. Belum saatnya, katanya pendek. Satu kalimat, tapi cukup untuk mengguncang seluruh ruang redaksi olahraga di Turki. Keputusan Megawati untuk tetap membela Indonesia di SEA Games dan Livoli sempat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian menganggapnya langkah berani dan patriotik. Sebagian lagi menilai itu risiko besar bagi klub yang sudah menyiapkan kontrak mahal. Saya datang ke Turki bukan untuk sekadar bermain, katanya dalam wawancara lama. Saya datang untuk membuktikan bahwa pemain Asia bisa mengguncang Eropa. Tapi sebelum itu, saya harus menuntaskan kewajiban saya untuk merah putih. Kalimat itu kini menjadi semacam sumpah yang bergema di ruang-ruang latihan Manisa. Görkem Kazan bahkan menuliskannya di papan strategi ruang ganti sebagai pengingat bagi seluruh tim. Sebelum kamu menyalakan dunia, pastikan api di dalam dirimu sudah menyala. Hari-hari terus berjalan. Satu persatu klub di Liga Kadinlar 1 mulai menunjukkan kekuatannya. Altinorddu, Eczacıbaşı, hingga Izmir mulai mencatatkan kemenangan dan kekalahan. Namun satu hal terasa hampa, tak ada Megawati di lapangan. Stadion tempat Manisa berlaga seolah menunggu keajaiban. Setiap kali mereka melakukan pemanasan, penonton berbisik, apakah hari ini dia main? Namun jawabannya selalu sama, belum. Dan disitulah misterinya tumbuh. Ketiadaan Mega bukan kelemahan, justru menjadi senjata psikologis. Tim-tim lawan terus berspekulasi, bagaimana jika Megawati turun nanti? Apakah sistem blok kami siap? Apakah pertahanan kami sanggup menghadapi spike-nya? Tak ada yang tahu, dan itulah yang membuat Manisa dan nama Megawati semakin berbahaya. Desember mendatang, Turki akan menyambut musim dingin. Salju mungkin turun di beberapa kota, udara membeku. Tapi di dalam arena Manisa BBSK, satu hal akan terjadi. Api akan menyala. Megawati akan kembali dari tugas negaranya, membawa semangat merah putih ke jantung Eropa. Dan ketika ia berdiri di garis serang, lampu sorot menyinari wajahnya, publik bersorak menyebut namanya. Dunia voli Turki akan menyadari sesuatu, bahwa semua ini bukan keterlambatan. Ini adalah penundaan yang dirancang dengan sempurna. Görkem Kazan tahu, publik tahu, bahkan Altinorddu tahu, badai itu akan datang. Dan ketika spike pertama Megawati menghantam lantai lapangan, Turki akan tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan lahirnya legenda baru dari Asia. Mereka pikir mereka menyembunyikan Mega, padahal mereka sedang membangun legenda. Hurriyet Sports, 2025